Evan Jaya. Kali ini saya akan meramalkan tentang siklus kehidupan orang yang berzodiak Sagittarius ya di bulan Agustus ya. Nah, teman-teman, di sini kita akan mulai merefleksikan, relaksasi, respon dalam menanggapi sebuah hasil ramalan ini dengan baik ya. Zodiak Sagittarius seperti apa kehidupannya di bulan Agustus, kita akan melihat lebih jelas dan Anda bisa lebih sukses ke depannya dalam melakukan segala sesuatunya dengan baik jika ada sebuah perubahan yang menonton berubah menjadi lebih bagus ke depannya ya. Oke teman-teman, kita akan mulai saja mengambil kartu pertama. Untuk kamu orang yang berzodiak Sagittarius, di sini ada King of Swords ya. Kedua The Judgment. Ini mengatakan bahwa kamu itu di bulan Agustus sikap kamu itu merasa arogan dan merasa diri kamu paling benar ya. Karena kenapa di sini? Kini saya melihat bahwa kamu itu merasa diri kamu tuh hebat. Bisa berani melakukan segala sesuatunya tanpa ada bantuan ada orang lain. Terus yang kedua, perjuangan kamu tuh tidak dilakukan dengan sesuai dengan hati nurani kamu yang tulus ya. Jadi kepemimpinan kamu itu, diplomasi tingkat tinggi kamu, tidak ada sebuah kejujuran dalam sebuah hal tindakan. Jadi apa yang kamu lakukan di sini, segala sesuatu yang kamu rasakan tidak memberikan sebuah energi yang baik ya. Sehingga energi kehidupan kamu itu tidak ada sesuatu yang menjamin bahwa hidup kamu bisa lebih dari segala sesuatu yang cukup memberikan sebuah energi yang positif ya. Jadi yang saya lihat di sini The Judgment ini mengatakan bahwa ada sebuah keadilan dalam hidup kamu dan tidak ada sebuah masalah yang muncul. Tetapi kalau jika sikap kamu tidak mau merubah segala sesuatunya dengan baik, maka segala sesuatu hal apapun, tidak ada sebuah kebijaksanaan dalam hubungan dengan siapapun yang kamu capai. Hubungan kamu tidak akan tercipta sebuah hubungan persaudaraan, hubungan saudara, mungkin hubungan mitra bisnis yang baik. Jadi di bulan Agustus ini, kamu harus bisa tetap menjaga sikap kamu, sifat kamu, jangan terlalu arogan dan merasa diri kamu tuh yang paling wah gitu ya. Karena di sini yang saya lihat, kartu The Judgment ini memang akan tercipta sebuah balance, seimbang dan tercipta sebuah keadilan. Tetapi kalau misalnya kamu tidak memberikan sesuatu hal yang baik, memihak dan menjadi sebuah keputusan yang mungkin akan dibawa dalam sebuah sisi yang baik, maka segala sesuatunya akan nampak sebuah sikap yang negatif ya. Sebuah keadilan itu akan berlaku baik jika kamu benar-benar bisa menyikapi segala sesuatunya dengan benar ya, menilai dan memprediksi, mengambil keputusan dengan apa yang akan ditujukan dalam sebuah arahan yang baik ya. Hidup kamu di sini adalah keseimbangan dan keadilan, itu yang paling penting. Coba kita akan melihat zodiak Sagittarius masa depannya seperti apa. Membentuk pola kehidupan beban masa lalu kamu untuk dibawa sampai kehidupan sekarang ya. Karena dengan kartu ini mengatakan bahwa sekarang sudah saatnya bagi kamu untuk bisa melihat sesuatu cara yang berbeda ya, dan hal yang baru untuk bisa lebih banyak bertindak, melihat segala sesuatunya dengan baik. Jadi cobalah untuk bisa melihat segala sesuatu kondisi kamu setiap apa adanya yang kamu lakukan. Jika kamu bisa berpikir lebih positif, maka itu akan bisa lebih banyak membantu kamu ya, melewati sebuah situasi yang cukup menantang kamu. Kartu ini mengatakan bahwa ada beberapa masalah kehidupan kamu di masa lalu, dan mungkin ini kamu sudah saatnya kamu bisa melepaskan beban rasa sakit, sebuah beban hambatan yang menghambat dalam segala hoki rezeki, kelimpahan yang kamu rasakan. Jadi mulailah dari sekarang, mungkin kamu tidak perlu banyak terbebani, tertahankan oleh apapun dari beban masa lalu ya. Nah jadi bebaskanlah diri kamu dalam segala hutang karma, apapun yang kamu rasakan, yang kamu alami ya. Nah jadi bisa dibilang kamu selalu di dalam hati mengatakan bahwa sekarang saya sudah bebas. Apapun yang tidak lagi menyakiti saya sekarang sudah dilepaskan ya. Jadi ini bisa membantu kamu untuk mengatasi segala bentuk rintangan, tantangan di jalan hidup kamu ya. Bisa dibilang untuk membersihkan segala bentuk cakra jiwa kamu seperti apa. Jadi ini bentuk masa depan kamu itu, kamu harus bisa membutuhkan bentuk pencerahan aura, pembersihan secara total dan secara optimal ya, supaya masa depan kamu bisa lebih tampak bagus dan tampak cemerlang. Setelah kamu mengetahui bentuk masa depan kamu seperti apa, kita akan melihat
hasil yang bagaimana harus kamu capai. Pertama, di sini dipengaruhi oleh bentuk kartu magnetism. Terus yang kedua, passion. Nah, di sini saya akan menjelaskan bahwa bentuk daya tarik kehidupan kamu seperti apa yang akan menarik sebuah kelimpahan. Magnetism, ya, sebuah nilai dan sebuah kebutuhan kamu secara lebih sadar tuh apa yang menjadi daya tarik kamu yang sebenarnya. Hidup kamu tuh sebenarnya apa yang kamu capai, apa yang kamu cari, itu ya. Jadi janganlah lari dalam sebuah bentuk rintangan, tantangan, ataupun lari dalam sebuah kenyataan, itu ya. Jadi perhatikanlah apa atau siapa yang kamu tarik, apa yang akan kamu capai, dan apa niat hati kamu untuk di bulan Agustus. Yang saya lihat di sini memang di bulan Agustus akan bertemu dengan orang yang tidak baik ya, bertemu dengan musuh. Tetapi memang ada setiap usaha yang kamu geluti, usaha yang akan kamu mau, itu cukup berlawanan dengan apa yang kamu lakukan ya. Jadi ya memang sudah seharusnya memang ini adalah sebuah bentuk hukum alam. Nah, jadi kamu tidak perlu banyak mencela ataupun mencaci maki musuh ataupun orang yang memang bermaksud ingin membuat kamu tuh kekacauan ataupun memberikan sebuah energi yang sakit hati ataupun terbawa dalam sebuah suasana yang tidak memungkinkan ya. Jadi di sini kekuatan kamu dan diri jiwa kamu di sini mengatakan bahwa gagasan yang sudah ditolak ataupun tertarik pada seseorang ataupun sesuatu yang akan kamu jalankan di sini, yang saya lihat di sini memang bisa bertahan lama ya. Hanya saja di sini mungkin nilai-nilai yang kamu terapkan ini, keputusan kamu itu harus bisa lebih bijaksana tentang apa yang kamu dapat menarik dan mengapa apa yang harus kamu jalankan, kenapa kamu bisa mengambil sebuah jalan kehidupan kamu seperti ini, ya. Nah, jadi yang saya lihat di sini ya, bentuk hidupan kamu di sini memang cukup merisaukan dan cukup tidak memberikan sebuah energi yang baik. Karena apa yang kamu rasakan, apa yang kamu jalankan itu lebih banyak mendapatkan sebuah jalan hambatan, tantangan dan rintangan, sehingga halangan pun tetap bertubi-tubi menghampiri kamu ya. Nah, terus juga di sini kalau yang saya lihat di sini ada kartu The Passion ya. Ini juga ada sebuah bentuk jiwa. Bentuk semangat kamu seperti apa? Di sini ya mungkin ada sesuatu yang memang ada bentuk cahaya memang menerangi jiwa kamu, menerangi kehidupan kamu seperti apa ya. Jadi Sang Ilahi Tuhan ada hidup di dalam diri jiwa kamu, tetapi kamu kurang meresapi, kurang menyikapi, dan kamu kurang mendalami Tuhan kamu, gitu ya. Pertimbangkanlah motivasi kamu seperti apa dengan hati-hati, tahu di mana perlawanan kamu, dan memiliki sebuah tujuan dalam hidup kamu, memiliki sebuah gairah, semangat yang bisa membuat kamu tuh bisa lebih tetap hidup dalam semangat yang baik, ya. Jadi jiwa dan pikiran kamu, roh sejati kamu itu seharusnya lebih banyak mendapatkan sebuah rasa gairah, ya, sisi yang positif yang seharusnya bisa dicapai dengan baik ya. Tapi kalau di sini yang saya lihat ya mungkin kamu harus bisa lebih banyak menempatkan diri kamu dalam sebuah aktivitas ataupun dengan sepenuhnya dalam melakukan sesuatu hal yang cukup besar ya. Kartu The Passion ini lebih banyak mengekspresikan sesuatu kepada seseorang ataupun kepada sesuatu yang akan kamu capaikan. The Passion ini sebenarnya lebih banyak bersemangat ya, fokus dan berorientasi pada tindakan kamu, rencana akan kamu lakukan, terdorong oleh sesuatu hal yang mungkin bisa kamu lakukan ya. Teman yang tidak bisa berhenti berbicara tentang perhatian, yang sedang mengajari kamu, itu sebenarnya tidak ada sesuatu yang diberikan dalam sebuah contoh tindakan yang baik ya. Mereka hanya bisa menceritakan, mereka hanya bisa mengombar-ambirkan seseorang, tapi kamu tidak diharapkan untuk masuk ke dalam cerita itu, ibaratnya seperti itu ya. Jadi
Dia hanya bisa mengatakan bahwa apakah kamu bisa percaya pada konsep seperti itu. Karena yang saat di sini kamu lebih banyak sulit untuk bisa percaya dengan jiwa kamu ya. Sehingga tujuan yang dijalankan tidak memberikan sebuah energi yang baik. Nah, jadi untuk kamu zodiak Sagittarius itu sebenarnya memang lebih banyak terarah dalam sebuah hal spiritual ya. Jadi untuk melihat sebuah kebaikan, mencobalah untuk mencapai sesuatu yang kamu inginkan dan yakinkan bahwa kamu bisa melakukan segala sesuatunya dengan baik. Nah, itulah adalah segala sesuatu yang memang sebuah hasil pencapaian yang harus kamu terima di bulan Agustus. Suka atau tidak, senang atau tidak, itulah yang harus kamu jalankan dengan lebih maksimal apa yang kamu pikirkan dan apa yang harus kamu jalankan dengan pikiran kamu yang terbuka. Nah, jadi kamu sudah cukup tahu ya untuk kamu zodiak Sagittarius. Jangan terlalu banyak percaya dan jangan terlalu banyak berbicara dalam mengekspresikan ataupun mendengar kritik, saran, dan nasihat. Karena seharusnya tidak perlu kamu dengar dan tidak perlu kamu terapkan dalam hidup kamu. Karena apa yang mereka ceritakan dan apa yang mereka ungkapkan tidak perlu ataupun mereka tidak mengajak kamu untuk lebih banyak termotivasi ataupun masuk ke dalam cerita mereka gitu ya. Jadi intinya hasil yang kamu capai itu lakukan yang terbaik dalam hidup kamu dan spiritual lah pendekatan jiwa kamu dengan Tuhan kamu itu yang paling penting ya. Allah, Tuhan Yesus, para nabi dan mungkin dewa-dewi yang lainnya ya. Nah, itulah para Buddha juga. Jadi kalian juga harus bisa lebih banyak termotivasi dalam sebuah sisi yang baik dan mungkin bisa mendapatkan sebuah keuntungan yang bisa kamu capaikan di bulan Agustus ini ya. Nah, lalu bagaimana dengan situasi kondisi zodiak Sagittarius dalam mewujudkan sebuah impian selama 1 bulan ke depan? Ini dipengaruhi oleh zodiak Taurus. Terus yang kedua dipengaruhi oleh zodiak Pisces ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu untuk kamu zodiak Taurus. Know your worth ya. New moon in Taurus ya. Nah, ini mengenai tentang bahwa terbukanya sebuah pintu-pintu bagi kamu untuk memulai hidup awal yang baru, untuk merencanakan ataupun untuk menjalankan segala sesuatunya dengan proses yang sempurna ya. Nah, jadi know your worth ini mengatakan bahwa seharusnya ya yang harus kamu jalankan di sini adalah tahu bisa menghargai diri kamu sendiri ya. Karena kenapa? Yang saya lihat di sini untuk kamu pengaruhnya zodiak Taurus itu kamu harus bisa berani dan kamu jalankanlah di sebuah jalur yang benar. Karena kenapa? Kamu harus bisa tetap maju dan berpikir positif. Ketahuilah bahwa kamu bisa layak dan berkeinginan untuk bisa lebih banyak berpeluang terbuka. Ketika kamu percaya pada diri kamu sendiri, galilah lebih dalam dan singkirkanlah komentar yang negatif dalam otak kamu, ya. Komentar negatif dari orang lain pun juga perlu. Jadi tidak peduli apa yang terjadi di masa lalu, jika kamu punya tujuan, wujudkanlah sesuatu demi kebaikan orang yang berkepentingan atau sesuai dengan rencana hidup kamu. Anda bisa melakukannya. Jadi, yang paling penting adalah hargailah dan tingkatkanlah sebuah kekuatan dalam manifestasi kehidupan kamu. Jadi lebih banyak mencintai diri kamu, lebih banyak perhatian pada diri kamu sendiri. Ketahuilah bahwa kamu sendiri dan orang lain, jujurlah pada nilai-nilai kamu sendiri. Jujur, bukan jujurlah pada orang lain, tapi jujurlah pada dirimu. Ya, jadi sebuah tanda-tanda ini sangat baik sekali. Jadi apapun yang kamu lakukan, hargailah, percayalah diri kamu sendiri, bukan orang lain, dan wujudkanlah pola berpikir kamu. Ciptakanlah sesuatu yang mungkin hal yang lebih berarti dan bantulah temukan apapun yang kamu mau dan bawalah dalam sebuah bentuk pencerahan spiritual kamu. Nah, itulah yang sebenarnya seharusnya kamu lakukan dengan baik dan kamu capailah dengan sisi yang positif dan penuh bijaksana dalam melakukan situasi kondisi yang kamu hadapi. Terus yang kedua, ini juga berhubungan dengan namanya New Moon in Pisces, ya, attune to the divine. Ya, nah ini maksudnya ini mengatakan bahwa sesuai dengan petunjuk dari arahan Tuhan yang Maha Esa ataupun Tuhan yang kamu yakini. Seharusnya kamu dengan pengaruh orang yang berzodiak Pisces ya,
ini mengatakan bahwa kamu seharusnya memiliki sebuah bentuk kesempatan untuk bisa membuat arus kehidupan kamu lebih baik dari sekarang. Ketika itu terjadi, maka apa yang kamu inginkan, bisa terjadi dengan lebih sempurna. Pastikan dengan selaras diri kamu lebih maksimal dan berada di jalur yang tepat untuk mendapatkan sebuah kebahagiaan yang selaras dengan impian kamu. Ya, pencerahan aura itu yang paling penting. Jadi kamu bisa lakukan pencerahan aura dengan saya untuk mendapatkan sebuah cara terbaik supaya lebih banyak terhubung jiwa kamu dengan Tuhan kamu dan bisa mengekspresikan sesuatu dengan baik. Jadi apapun yang akan kamu lakukan, cobalah untuk bisa lebih banyak belajar dan bersikaplah lebih baik dari diri kamu sendiri dan orang lain. Wujudkanlah sebuah rasa fokus yang kuat, ya. Untuk hal-hal yang berkaitan dengan spiritual kamu terhubung oleh alam semesta, itu akan sangat bagus sekali dan itu akan membuat kamu lebih maksimal dalam menjaga kehidupan kamu. Luangkanlah waktu kamu dalam menghadapi segala ketakutan kamu, ya. Jadi New Moon in Pisces ini, semakin kamu bisa lebih banyak percaya bahwa semuanya akan baik-baik saja, maka kamu bisa mewujudkan apa yang sesuai dengan keinginan kamu di bulan Agustus. Tapi yang paling penting adalah wujudkan jiwa kamu dengan spiritual, jiwa kamu dengan Tuhan kamu. Apa yang kamu impikan, apa yang kamu lakukan bisa terlaksana dengan baik, ya. Nah, jadi itulah zodiak Sagittarius. Sebenarnya tidak ada sesuatu yang menghantui ataupun membuat diri kamu itu jadi tidak bagus, tetapi kamu sendirilah yang membuat diri kamu tuh harus bisa lebih membaik dari sebelumnya, ya. Jadi kamu udah bisa mempercayai ataupun bisa lebih banyak tahu, ya. Kamu mulai dari sekarang bisa memprediksi dan menilai sesuatu harapan kamu seperti apa yang akan kamu capai di bulan Agustus. Karena zodiak Sagittarius itu lebih banyak mungkin melakukan sesuatunya dengan sembrono dan ceroboh dan tidak melihat sesuatunya dengan baik buruknya ataupun seimbang dengan apa yang dilakukan. Jadi apa yang harus kamu lakukan bisa memberikan sebuah bentuk energi yang baik, ya. Mulailah dalam pembentukan sesuatu hal yang mungkin menunjukkan dalam sebuah kebaikan dan kelimpahan. Nah, kita akan melihat mengenai tentang sebuah bentuk wawasan dan kebijaksanaan untuk versi terbaik dalam diri kamu sendiri di bulan Agustus itu seperti apa. Di sini lebih banyak terpengaruh oleh namanya self creation, ya. Yang namanya di sini adalah bentuk penciptaan diri kamu sendiri, rencana tujuan kamu seperti apa, dan jadilah sebuah bentuk rancangan hidup kamu sendiri, ya. Nah, di sini bentuk versi terbaik kamu, wawasan dan kebijaksanaan kamu seperti apa. Ada banyak hal dalam hidup kamu yang bisa berada di dalam kendali kita. Dan ada juga yang tidak, ya. Kedamaian batin dan keefektifan itu semua datang dengan cara membedakan sesuatu hal yang baik dan buruk. Jadi, ketika kamu sudah merasa lelah ataupun sudah merasa lemah dalam menghadapi apa yang dapat kamu ubah dan kita gagal mencapai sebuah impian, maka sadarilah bahwa kita itu lebih banyak menyesuaikan diri dengan apa yang terjadi dalam hidup kamu, ya. Jadi kamu bisa mulai beralih mengambil sebuah keputusan, lebih respon terhadap realitas dengan cara yang lebih kreatif, ya. Nah, bentuk bimbingan yang cukup perhatian yang besar itu harus bisa lebih banyak tidak memikirkan bentuk beban masa lalu atau khawatir tentang masa depan kamu. Menjadi sesuatu hal rancangan yang baik dalam diri kamu itu seharusnya bisa mengubah sebuah bentuk persepsi dalam pemikiran kamu, ya. Karena kenapa? Bisa melakukan sesuatu yang berbeda dan mempelajari sebuah bentuk kreativitas, keterampilan, bentuk talenta yang bisa kamu jalankan dalam sebuah rutinitas, ya. Jadi ini berarti bahwa apa yang akan kamu jalankan nantinya di sini seharusnya bisa membantu kamu untuk terpusat dalam sebuah perhatian apa yang harus kamu lakukan, ya. Jangan terlalu terikat pada hal-hal yang tidak dapat kamu ubah, tapi fokuslah pada jalan orang lain yang tidak memberi Anda kedamaian batin pribadi kamu. Maksudnya kamu harus bisa lebih banyak fokus pada orang yang
tidak memberikan sebuah bentuk kedamaian dalam jiwa kamu. Ya, kamu bisa memberikan sebuah ciptaan dunia kamu sendiri, energi universal dalam menuju sebuah kreativitas kamu yang tak seperti yang kamu bayangkan, gitu ya. Jadi kamu bisa menyalurkan dan bisa mengekspresikan sesuatu dengan baik. Jadi satu-satunya adalah kamu harus bisa lebih banyak bertekad dengan menyesuaikan diri kamu dengan apa yang tidak dalam kendali kamu, dan mengubah apa yang bisa kamu ubah untuk menciptakan sebuah kehidupan yang kamu inginkan dan kamu harapkan. Nah, jadi itulah bentuk versi terbaik kamu, wawasan dan kebijaksanaan yang seharusnya kamu capai di bulan Agustus. Jadi seharusnya ini adalah sebuah bentuk sikap yang baik, tapi semua tergantung dalam diri kamu, dalam bagaimana kamu merancang dan merencanakan dan membentuk sebuah kehidupan kamu seperti apa. Ya, semua ada di dalam tangan kamu dan kamulah yang menghandle, yang mengatur kehidupan kamu seperti apa. Positif, negatif, baik buruknya, semua ada di tangan kamu. Nah, itulah siklus kehidupan dalam sebuah bentuk pembelajaran di bulan Agustus untuk zodiak Sagittarius, ya. Jadi percaya atau tidak itu semua tergantung dari penilaian kamu. Karena untuk seorang zodiak Sagittarius itu lebih banyak tidak mempercayai pada nalurinya, hati batinnya, jiwanya, dan tidak lebih banyak menghayal tinggi daripada melakukan sebuah tindakan yang nyata, ya. Nah, oke, kita akan beralih ke bagian asmara percintaan kamu, ya. Ada apa dengan kisah cinta kamu orang zodiak Sagittarius? Di sini mengenai tentang belief in magic. Yang kedua, pengaruhnya magical blessings, ya. Nah, saya akan menjelaskan bahwa belief in magic itu maksudnya adalah bukalah mata dan lihatlah sebuah kenyataan apa yang kamu rasakan di sekitar lingkungan kamu ataupun dalam membentuk pola hubungan, ya. Terus yang kedua, kisah cinta kamu di sini, magical blessings adalah memberikan sebuah anugerah, sebuah harapan. Mungkin di sini dalam diri kamu sendiri dan pasangan kamu. Itulah mungkin ada sesuatu yang harus disampaikan, mungkin dalam membentuk komitmen atau mengekspresikan sesuatu, ya. Coba kita akan melihat lebih jelas apa yang harus kamu bina dalam hubungan seperti ini. Pertama, ini ada pengaruhnya dengan asking for angelic support. Terus yang kedua, transforming tragedy, ya. Nah, yang harus kamu ubah, yang harus kamu sikapi di sini adalah meminta dukungan, arahan petunjuk yang seperti apa dari Tuhan kamu. Jadi, ketika Tuhan berkata bahwa ketika kamu bisa mulai berpikiran terbuka dan merasakan kebenaran otentik, kebenaran tujuan rencana yang nyata dan kehidupan kamu seperti apa yang kamu rasakan, kamu bisa mendapatkan sebuah dukungan dari Tuhan kamu, ya. Jadi pertama adalah ungkapkanlah rasa egomu dalam spiritual kamu. Maksudnya ungkapkanlah dan ekspresikanlah, lebih banyak berkata-kata dan curhat-curhatan kepada Tuhan kamu, ya. Apa yang diinginkan, apa yang dimaukan, apa yang kamu mau bisa kamu salurkan melalui doa. Terus yang kedua, lepaskanlah pola penghindaran. Mungkin dalam berbicara banyak perbedaan pendapat, mungkin dalam kebersamaan mungkin banyak sesuatu yang menyulitkan ataupun memang susah untuk bisa berkomitmen lebih jauh, ataupun memang kurang bisa lebih banyak percaya satu sama lain, ya. Dan kalau bisa jadilah sebuah bentuk penerima hubungan yang lebih baik. Jangan banyak tolak menolak dan jangan terlalu banyak memberikan sebuah energi dalam mengekspresikan sesuatu. Jadi karena kamu itu asking for angelic support, ini mengatakan bahwa kamu tuh sebenarnya tidak ada sebuah ketetapan hati dan tidak ada sesuatu yang menggambarkan bahwa kamu itu benar-benar baik-baik saja dalam hubungan. Jadi apa yang kamu jalankan, apa yang kamu sikapi itu sebenarnya tidak ada sesuatu yang benar-benar disikapi dengan baik, ya. Jadi apa yang kamu jalankan, hubungan kamu tuh lebih banyak berat sebelah dan tergantung-gantung, dan mungkin lebih berat, mungkin tidak memiliki sebuah bentuk kemajuan dalam hubungan, ya. Terus yang kedua, ini adalah bentuk transforming tragedy.
mengubah sebuah mungkin kepekaan, mengubah dalam sebuah hubungan yang tak pasti mungkin ya. Jadi kehilangan adalah sebuah pengingat bahwa kamu bisa lebih banyak menerima sesuatu berkat yang lebih besar. Jadi mungkin bisa saja kamu mungkin lebih banyak berjuang ya, berjuang diri sendiri, hanya diri kamu sendiri, tapi dia tidak berjuang. Mungkin mungkin bisa lebih banyak kehilangan ya. Dan jadi mungkin terhadap apa yang kamu cintai itu tidak akan membangkitkan sebuah hasrat kepada diri kamu sendiri. Lebih banyak berjuang. Jadi kalau misalnya tidak bisa memberikan sebuah sikap energi yang positif kepada orang kamu sayangi, mungkin ini adalah sebuah bentuk transformasi dalam kehidupan kamu. Jadi terakhir yang saya lihat di sini adalah lepaskanlah penyesalan kamu dalam asmara percintaan. Nah, jadi kehidupan kamu di sini, asmara percintaan itu yang saya lihat di sini adalah perubahan dalam hidup kamu, awal hidup kamu yang baru. Jadi kamu jangan terlalu banyak memaksa, jangan terlalu banyak meminta, dan jangan terlalu terikat dalam sebuah beban masa lalu. Karena semuanya itu adalah kosong dan tidak ada sebuah kejernihan, dan semua adalah hampa yang kamu rasakan sampai saat ini. Ya, nah jadi bentuk asmara percintaan kamu tuh tidak ada sesuatu hal yang positif yang bisa kamu jalankan di bulan Agustus. Nah, jadi itulah untuk kamu orang zodiak Sagittarius, baik dari segi siklus kehidupan kamu dan bagi dari segi asmara percintaan kamu. Jadi mungkin banyak mengalami sebuah penurunan, kemerosotan dan kemunduran. Jadi segala berkat kelimpahan dan keberkahan, kamu sendiri yang mengatur dan menghandle segala sesuatunya dengan baik. Baik kamu percaya atau tidak, kamu yang merasakan dan kamu yang menilai ya. Oke teman-teman, hasil ramalan sudah selesai. Untuk kamu zodiak Sagittarius, ada sesuatu yang memang bisa kamu binalah. Ada sesuatu yang bisa kamu ubahlah ya. Ubahlah sebuah kebiasaan yang buruk menjadi hal yang lebih baik. Bisa dicatat nomor WA saja ke nomor WA saya di 0819 1963 5839. Jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe seperti biasanya supaya bisa berbagi info-info ramalan terbaru buat Anda semuanya ya. Saya Evan Jaya, mohon pamit dulu dan sampai jumpa.